Woho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah terjadi tragedi munculnya 5 monster level bencana naga yang tersebar di 5 kota. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 130 yang udah keluar 5 Oktober kemarin. Buat kamu yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 130 ini diperlihatkan nasib asosiasi pahlawan yang semakin di ujung tanduk. Sedangkan para pahlawan kelas S yang sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Oh iya, buat kalian yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena super spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan. Di sana ada Tatsumaki yang sedang bertemu dengan para staf elit asosiasi pahlawan. Ceritanya ini Tatsumaki diundang rapat untuk mendiskusikan suatu hal, guys. Ternyata para staf itu bercerita kepada Tatsumaki jika ada beberapa esper atau karakter pemilik telekinesis kuat yang sedang merencanakan suatu hal jahat dalam beberapa waktu ke depan. Dan para staf elit dari asosiasi pahlawan itu menginginkan Tatsumaki untuk memusnahkan mereka semua sebelum mereka bergerak lebih jauh lagi. Para staf elit tersebut telah mengidentifikasi jumlah, lokasi, bahkan latar belakang mereka semua. Para staf meyakini jika mereka ada hubungannya dengan pahlawan kelas S peringkat 2 itu. Mengingat Tatsumaki juga merupakan salah satu pemilik kekuatan telekinesis terkuat. Para staf elit memberitahu Tatsumaki jika jumlah anggota dari kelompok esper tersebut ada 11 orang. Dan kelompok itu memiliki nama yaitu Eleven. Untuk pemimpin kelompok tersebut adalah seseorang yang bernama Otento. Dan sepertinya orang tersebut juga mengincar Tatsumaki. Si Tatsumaki langsung merespon penjelasan dari para staf asosiasi pahlawan itu sambil berkata jika dia merasa bernostalgia dengan nama pemimpin kelompok tersebut meski membuatnya merasa muak. Salah satu staf menjelaskan jika kelompok tersebut telah menerapkan obat-obatan kepada anak-anak untuk mengubahnya memiliki kekuatan telekinesis. Dan ketika polisi diluncurkan, tiba-tiba seluruh regu pencarian mereka semua lenyap tanpa jejak. Tatsumaki menjawab jika dia sendiri sebenarnya juga mencari kelompok itu. Pahlawan kelas S peringkat 2 itu merasa jika misi yang akan dia emban ini akan menjadi tugas yang berat. Bagaimana kelanjutan cerita dari Tatsumaki bersama para staf elit asosiasi pahlawan? Sayangnya scene harus berpindah. Di salah satu ruangan markas asosiasi pahlawan ada Flashy Flash yang juga bertemu dengan beberapa staf asosiasi. Dan mereka mendiskusikan hal yang tidak jauh berbeda dengan Tatsumaki. Namun kali ini secara mengejutkan ada seseorang yang menyusup ke markas asosiasi pahlawan. Dan uniknya orang tersebut meninggalkan secari surat misterius di atas meja. Masa yang ditinggalkan menunggu sisa-sisa desa. Itulah sebutan diri mereka dari dalam surat tersebut. Salah satu staf bercerita kepada Flash jika orang-orang tersebut bisa menyelinap melewati sistem keamanan milik asosiasi pahlawan dengan mudah. Dan bisa jadi orang-orang tersebut adalah sekelompok orang yang kuat. Flashy Flash bercerita jika dia sering mendengar nama Masa yang ditinggalkan itu ketika dia diajari tentang sejarah pembunuhan di desa ninja. Informasi itu mengacu pada mereka yang menjadikan tujuan hidupnya sebagai pemusnah populasi. Para orang-orang desa itu mengajari Flashy Flash untuk jangan sampai terlibat dengan kelompok tersebut. Para staf elit itu bertanya dan meminta pendapat kepada Flashy Flash untuk menyikapi keadaan yang terjadi sekarang ini. Namun Flashy Flash berkata jika dia akan pergi ke tempat tersebut dan mencari informasi dari mana surat itu berasal. Karena menurut Flashy Flash, orang-orang itu tidak pernah meninggalkan petunjuk apapun. Namun tiba-tiba sekarang ini mereka seperti terang-terangan mau menunjukkan diri. Flashy Flash merasa jika mereka berniat untuk menguasai dunia bawah. Dan itu terbukti saat Flashy Flash mengidentifikasi surat yang ditinggalkan itu terdapat bau darah yang keluar dengan aura yang menakutkan. Flashy Flash merasa jika dengan sebuah organisasi yang menempatkan karakter kuat dari desa ninja sebagai ujung tombak,
bakal menjadi misi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Flash meminta kepada staf asosiasi pahlawan jika dia akan pergi selama 4-5 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar jawaban tersebut, para staf asosiasi pahlawan bingung harus berbuat apa. Setelah Tatsumaki, kali ini Flashy Flash yang akan mendapat misi khusus dan harus pergi dalam beberapa hari. Sedangkan situasi belakangan ini membuat kredibilitas dari asosiasi pahlawan terus merosot di mata para masyarakat. Flashy Flash bertanya kepada para staf, apakah mereka benar-benar khawatir dengan tenaga dari para staf asosiasi pahlawan sekarang. Si Flashy Flash bercerita jika para pahlawan Neo di luar sana melakukan tugas yang luar biasa, karena mereka terus-menerus bisa mengalahkan para monster yang muncul dan mempertahankan performanya secara konsisten untuk menjaga ketertiban umum. Menurut Flash, metode yang paling efektif adalah membiarkan para pahlawan Neo untuk mengurus para monster yang muncul. Karena dengan tingkat rata-rata monster yang muncul belakangan ini, hanya sistem dan koordinasi dari pahlawan Neo lah yang lebih dapat diandalkan. Mendengar argumen tersebut, salah seorang staf bertanya kepada Flashy Flash, apakah Flashy Flash berencana untuk menyeberang ke asosiasi sebelah? Namun Flashy Flash menjawab jika sekarang ini bukan itu yang seharusnya para staf asosiasi pahlawan khawatirkan. Menurut Flash, asosiasi pahlawan harusnya tidak mengedepankan egonya dan mengambil sikap untuk meminta bantuan atau kerjasama dengan para pahlawan Neo sebisa mungkin. Jika gagasan yang Flash berikan terasa mengganggu para staf elit, menurut Flashy Flash kenapa tidak mencoba memanggil Blast dari cuti panjangnya saja? Selain itu, berita headline koran hari ini mengatakan pemuda yang menyebut dirinya adalah anak dari Blast itu, bernama Blue, sepertinya diperlakukan seperti penyelamat di zaman sekarang. Sambil pergi meninggalkan ruangan rapat dan memulai misinya, Flashy Flash berkata jika Neo Hero memiliki pemikiran yang brilian dan pihak asosiasi pahlawan sebenarnya tidak kekurangan pahlawan melainkan kekurangan karyawan saja. Mendengar perkataan tersebut membuat salah seorang staf merasa geram. Salah satu staf mengingatkan jika pada kenyataannya kondisi saat ini memanglah seperti itu. Asosiasi pahlawan berhasil membasmi 5 monster tingkat naga yang muncul. Tetapi di mana Tatsumaki bertempur di kota P dan mengalahkan si monster, namun upaya untuk melindungi kota tersebut gagal dan kondisi kota P dibiarkan dalam keadaan yang hancur tanpa ada tindakan perbaikan lebih lanjut. Di sisi lain, Flash dan Tangtok Master juga tidak bisa menyelamatkan kota N dari asap racun yang menyebar ke seluruh penjuru kota, membuat kota N sekarang ini kosong tanpa ada satupun penduduk yang tinggal. Selain itu, di kota T ada Genos yang berhasil mengalahkan sekelompok monster level naga sekaligus. Namun dengan tubuh yang selalu sudah rusak parah, setiap menyelesaikan misi tersebut membuat citranya di mata masyarakat malah menyebabkan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Sedangkan di kota L, Blue mampu mengalahkan monster besar sendirian, dan kerusakan yang terjadi cuma sampai setengah dari kota L yang mengalami kehancuran. Hebatnya, Blue sama sekali tidak terluka, dan kemampuannya mencegah kehancuran seperti saat itu membuatnya menjadi harapan baru untuk para masyarakat. Lalu di kota Y, monster tipe mesin muncul dan dijatuhkan oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai asosiasi korban nama pahlawan. Tetapi sayangnya pihak asosiasi pahlawan tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar terjadi. Karena untuk nasib asosiasi pahlawan di mata dunia saat ini sebagai organisasi, sebaiknya tidak terlibat lagi dalam urusan monster yang muncul. Namun jika para pahlawan dari asosiasi pahlawan yaitu Tatsumaki dan Flashy Flash bisa menghancurkan 11 kelompok esper dan kelompok massa yang ditinggalkan, membuat nama dari asosiasi pahlawan akan harum lagi di mata masyarakat. Si Tatsumaki yang keluar dari markas asosiasi pahlawan merasa kesal dengan misi yang dia emban sekarang ini. Karena dengan adanya misi tersebut dia akan kehabisan hari libur. Sesaat dia berhenti dan merenung sambil melayang di udara. Tatsumaki teringat info tentang Blue yang mengaku sebagai anak dari Blast. Dan jika suatu saat nanti dia pergi, apakah ada orang yang bisa dia andalkan untuk menjaga perdamaian kota? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini para staf asosiasi pahlawan sedang melakukan rapat lagi dan menginformasikan apa yang dilakukan oleh para pahlawan kelas S yang masih tersisa.
mulai dari Tatsumaki yang telah berangkat untuk melakukan misi pembasmian para kelompok Esper yang berjumlah 11 itu. Lalu ada Flashy Flash yang tampaknya akan menghadapi kelompok misterius yang sebelumnya berhasil menyusup ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sisi lain ada Piggat yang tampaknya sedang standby di toko makanan tempat dia biasanya berada. Meski begitu, karena kurangnya mobilitas membuatnya sulit untuk segera merespon monster yang muncul secara tiba-tiba. Dan sepertinya Asosiasi Pahlawan tidak bisa mengandalkannya. Untuk Atomic Samurai, dia melaporkan untuk sementara mau menghentikan aktivitas pahlawannya selama beberapa minggu ke depan bersama ketiga muridnya. Atomic Samurai diduga sedang memulai pelatihan untuk melampaui batas kemampuannya karena kurangnya keterampilan yang dia miliki dalam berpedang. Lalu untuk Metal Knight, dia telah benar-benar tidak beroperasi dan diam saja. Tetapi ada intel yang menyeratkan bahwa dia memiliki hubungan konfliktual dengan asosiasi. Di sisi lain, Watchdog Man tidak tertarik pada dunia dan cuma melindungi wilayahnya saja, yaitu kota Hi. Untuk King, karena kurangnya komunikasi dari asosiasi membuat kontak dengannya menjadi hilang. Konyolnya, salah seorang staf menduga jika dia seperti Tatsumaki dan Flashy Flash, yaitu sedang menghadapi kejahatan besar di luar sana. Padahal kenyataannya, King sedang berada di apartemennya dan mengunci diri karena dia sedang berusaha untuk membuat dirinya menjadi kuat dengan cara push up beberapa kali secara konsisten. Hehehe. Lalu Zombie Man juga menghilang, sama seperti King yang tidak ada kabarnya. Akan tetapi menurut para staf, dia bukanlah tipe pahlawan yang mudah memutus kontak sendirian. Para staf menduga jika mungkin saja Zombie Man sedang terlibat dalam situasi yang tidak terduga. Menurut para staf, jika mereka tidak menemukan beberapa petunjuk dan menyelamatkan Zombie Man, bisa jadi dia akan ikut pindah juga ke Neo Hero. Padahal di kenyataannya Zombie Man sedang melakukan eksperimen bersama Dr. Genus di laboratoriumnya. Masih belum juga jelas sih guys, eksperimen apa yang Dr. Genus lakukan bersama Zombie Man itu. Namun seperti eksperimen itu menyangkut tentang ketahanan tubuh dari Zombie Man yang semakin ditingkatkan. Driftnet sendiri meskipun bukan tipe karakter pahlawan yang mencolok, dia mampu memburu semua monster yang berada di dalam jangkauannya. Saat ini bisa dibilang dia adalah satu-satunya pahlawan kelas S yang dapat diandalkan oleh Asosiasi Pahlawan secara terbuka. Di sisi lain, Tank Top Master masih dalam perawatan dan membuang racun yang berada di dalam tubuhnya dari pertempuran kemarin. Untuk Puri-Puri Prisoner, dia sepenuhnya bekerja sama dengan kebijakan baru yang Asosiasi Pahlawan putuskan. Dia terlibat dalam melakukan bimbingan di dalam penjara bersama sejumlah tahanan yang diharapkan memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu untuk membantu kegiatan para pahlawan. Sambil berteriak memarahi para tahanan yang sedang berlatih, Puri-Puri Prisoner mendidik dan membimbing mereka satu persatu agar bisa mengalahkan monster minimal dengan level bencana harimau. Setelah itu scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan markas Neo Hero di mana ada dua staf yang menginformasikan keadaan para pahlawan kelas S kepada Mr. McCoy. Menurutnya cukup banyak hero kelas S yang terpaksa tidak bisa bekerja di saat seperti ini. Menurut Mr. McCoy, para pahlawan kelas S itu harusnya juga tahu jika para pahlawan Neo mungkin yang akan menangani jika ada monster yang muncul. Karena di medan perang sekarang ini sebenarnya banyak situasi di mana pasukan Neo Hero malah menyelamatkan pahlawan pro. Hal itu membuat banyak pahlawan pro menyimpan perasaan syukur atau mengagumi sistem respon dari Neo Hero. Dan dengan kejadian barusan membuat pahlawan Neo menjadi pusat perhatian dunia saat ini. Lalu scene berpindah. Kali ini diperlihatkan Child Emperor yang sedang mengidentifikasi salah satu bangkai monster belut yang dikalahkan oleh Blue beberapa waktu lalu. Menurut bocah jenius ini, jika dia memeriksa dengan cukup teliti, mungkin saja dia bisa mengetahui apa yang menyebabkan 5 monster level naga bisa muncul secara bersamaan. Beberapa saat berlalu, Child Emperor menemukan sebuah biji yang berukuran kecil namun bukan peluru, melainkan sebuah microchip. Dalam benaknya Child Emperor menduga jika alat tersebut bisa ditanamkan ke hewan liar atau bahkan kepada manusia. Akan tetapi tiba-tiba datanglah seseorang yang menyapa Child Emperor dari arah belakang. Untuk berjaga-jaga, dengan sigap Child Emperor langsung memasang kuda-kuda dan mengeluarkan banyak senjata dari dalam tasnya yang canggih itu. Bagaimana kelanjutan dari bocah jenius Child Emperor?
Sayangnya Shin harus berpindah lagi guys. Kali ini diperlihatkan dua leader dari pahlawan Neo, yaitu Invalsindev dan Sidat, yang berhasil sembuh dari luka fatal yang mereka derita di pertempuran sebelumnya. Secara mengejutkan, dalam hitungan jam tiba-tiba mereka bisa sehat lagi. Bahkan tidak ada satupun luka yang membekas di tubuh kedua leader tersebut. Melihat kedua leader itu bisa selamat dari maut membuat para pengikutnya menjadi semakin antusias untuk mengikuti kedua leader tersebut. Dari kejauhan ada E yang melihat Invalsindev dan Sidat yang sudah kembali sehat. Dia juga mendengar info jika kedua leader itu mengalami luka parah di pertempuran kemarin. E bersyukur jika operasi penyembuhan yang kedua leader tersebut lakukan berhasil, karena menurutnya kekuatan ekonomi dan jumlah pendukung yang kedua leader itu miliki membuat mereka menjadi sangat berharga untuk Neo Hero ke depannya. Di sisi lain ada Metal Bat yang di chapter sebelumnya merasa curiga dengan kedua penjaga milik Neo Hero, karena mereka membawa tubuh dari kedua leader Neo Hero dengan keadaan yang sekarat. Dan tiba-tiba keesokan harinya secara mengejutkan kedua leader tersebut sudah dalam kondisi sehat walafiat. Akhirnya Metal Bat mencegat kedua penjaga tersebut dan mau menanyakan hal soal kedua leader yang sekarat kemarin, kenapa mereka bisa sembuh dengan begitu cepatnya. Apakah setelah ini Metal Bat akan mengetahui rahasia penyembuhan yang Neo Hero miliki? Dan mungkinkah kedua penjaga dari Neo Hero akan menceritakan rahasia penyembuhannya kepada Metal Bat? Sayangnya Shin webcomic chapter 130 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 130 yang ending scene-nya memperlihatkan Metal Bat yang mencegat kedua penjaga dari Neo Hero untuk menanyai rahasia dari pengobatan yang Neo Hero miliki. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review webcomic One Punch Man selanjutnya, and see you next time.